Marwah, saya dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri Banda Aceh dengan NIM 180703086. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan hasil ringkasan dari webinar yang berjudul Dinamika Arlindo dan Upwelling di Perairan Indonesia. Apa itu pengertian upwelling? Upwelling adalah kenaikan massa air dari kolom air yang lebih dalam menuju ke permukaan. Kenaikan air tersebut akan membawa air yang relatif dingin, yang kemudian mendinginkan ke permukaan. Dan pada kenaikan tersebut akan membawa massa air yang kaya akan nutrien. Pada massa air yang kaya akan nutrien ini sangat bermanfaat bagi pertumbuhan fitoplankton tersebut. Selanjutnya yaitu pada daerah permukaan air laut yang rendah yaitu mengandung yang namanya klorofil A. Jadi yang sangat tinggi dan sering juga dijadikan sebagai indikator upwelling. Selain itu, angin juga sangat berperan dan sangat berpengaruh penting bagi upwelling sehingga disebut dengan transport upwelling atau transport. Pada belahan bumi utara, jika angin bertiup di atas perairan, maka air di bawahnya akan terjadi yang namanya pergerakan. Akan tetapi pergerakan tersebut tidak mengikuti arah angin karena adanya pengaruh dari rotasi bumi tersebut. Maka terjadinya pembelokan berkisaran sejauh 45 derajat dari arah angin tersebut. Kemudian pada permukaan akan membawa massa air yang bawahnya yang akan dibelokkan terus-menerus sampai ke dasar air tersebut sehingga dapat menembus transport Ekman tersebut. Kemudian pada belahan bumi utara resultan dari Ekman transport yaitu dari permukaan sampai ke dalam yaitu pembelokannya sejauh 90 derajat yang dibelokkan ke arah kanan. Sedangkan pada belahan bumi selatan yaitu belokannya sejauh 90 derajat yang dibelokkan ke arah kiri. Jadi karena adanya pembelokan tersebut, maka kita mengenal istilah yang namanya equatorial upwelling. Yang mana equatorial upwelling ini adalah massa air yang menggantikan dari bawah agar menyeimbangi hilangnya massa air dari atas tersebut. Kemudian pada upwelling air laut di Sulawesi yaitu suhunya hangat yang dipengaruhi oleh angin laut karena adanya penghambatan yang mengakibatkan air tersebut tidak dapat terbawa oleh arus angin. Kemudian pada upwelling air laut di Maluku yaitu memiliki suhu air yang sangat dingin karena dipengaruhi oleh tidak adanya penghambatan angin laut sehingga angin tersebut terbawa. Pada upwelling air laut di Sulawesi yaitu suhunya hangat yang dipengaruhi oleh angin laut karena adanya penghambatan yang mengakibatkan air tersebut tidak dapat terbawa oleh arus angin. Kemudian pada upwelling air laut di Maluku yaitu memiliki suhu air yang sangat dingin karena dipengaruhi oleh tidak adanya penghambatan angin laut sehingga angin tersebut terbawa. Pada upwelling air laut di Sulawesi yaitu suhunya hangat yang dipengaruhi oleh angin laut karena adanya penghambatan yang mengakibatkan air tersebut tidak dapat terbawa oleh arus angin. Kemudian pada upwelling air laut di Maluku yaitu memiliki suhu air yang sangat dingin karena dipengaruhi oleh tidak adanya penghambatan angin laut sehingga angin tersebut terbawa. Selanjutnya yaitu pengertian Arlindo. Arlindo atau disebut dengan arus lintas Indonesia. Jadi, arus lintas Indonesia ini adalah arus samudera yang penting bagi iklim global karena memungkinkan air tawar hangat bergerak dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia.
di garis lintang rendah. Kemudian arus ini berperan sebagai cabang tertinggi dalam sabuk panas global. Kemudian Arlindo ini adalah air akan mengalir dari permukaan yang tinggi ke permukaan yang lebih rendah. Dorongan general yaitu akan mengakibatkan Arlindo mengalir dari Pasifik menuju air laut India. Dan dinamika air laut India secara langsung akan masuk ke air laut tersebut dan menuju ke air laut India. Jadi, Arlindo ini juga memegang peran penting dalam sirkulasi air laut dan iklim dunia. Resume dari yang saya paparkan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.